kayaknya udah 17 kali. Pripatnya Pak Haji. Hari ini datang ke sini. Yang sedekah 10 juta baru berapa kali? 10 juta, pernah 50 juta. Ya kalau ke sini mah kan kalau privat 10 juta. 50 juta pernah, emas pernah. Lupa. Bos, lo tengokin dulu sapi gue yang mau mati, bos. Lo baru kemari, sono. Sapi gue yang kecil tuh. Lo urusin dulu bentar. Urusin dulu, baru lo masuk kemari. Ya nggak usah masuk kalau belum lo urusin. Gimana ceritanya? Hari ini datang ke sini pengen terakhir privat sebelum puasa. Sebelum puasa, terus sebelum puasa baru kesini lagi. Saya hari ini pengen ini Pak Haji, pengen di hacker sama Pak Haji, saya gimana sih gitu. Kan udah ada di YouTube, tinggal mbaknya introspeksi. Kalau mbaknya memang ada di badan mbaknya yang goib, terutama mbaknya atau suaminya datang ke orang pintar, kan udah ada contohnya tuh. Datang ke orang pintar, minta air doa, minta pesugihan, minta pelaris, minta apa. Nah, tinggal mbaknya dikeluarin itu sampai alat kelaminnya gatel. Tapi kalau belum gatel, ulangi lagi, itu aja. Kedua, mbaknya terima dulu keadaan. Kalau sekarang kan enggak. Kalau saya tanya, Allah, kenapa si ibu ini kok enggak kaya raya tajam melintir seperti tamu-tamu saya yang lain cair 100 miliar? Karena ibu ngatur Tuhan. Oh nggak boleh Tuhan, nggak boleh Allah, nggak boleh. Nah ibu ngatur Tuhan. Emang ada banyak mbak ini yang cair 200 miliar dia ngatur Tuhan, sekarang terpuruk, anjlok sampai bawah. Kok gitu? Karena Ngatur Tuhan gimana, diatur. Ngatur teh gimana Pak Haji? Ngatur Tuhan tuh kita nggak bikin tajub Allah, tapi kita minta sama Allah spesial, nggak bisa lah. Jadi kita minta spesial sama Allah, tapi kita nggak nyespesialin dia. Terutama yang kita spesial siapa? Suami, anak, orang tua, ipar, sepupu, saudara dulu. Kata Allah ya nggak bisa dong. Yang dispesialin gue dulu. Caranya sifat 18 nggak boleh ada. Nah mbaknya coba tuh. Sifat 18 ada gak? Mana kertasnya? Ini. Ya coba lo teliti tuh. Sifat bangsat ada gak tuh di badan lo? Iya. Coba sifat 18 ada gak? Ya ada. Masih berapa? Ada 18 ini. Iya gak boleh. Karena kan ada hadisnya. Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau kita segumpal itu rusak semua. Nah itu 18 adanya di hati. Gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh, jengkel, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, bla 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 bla. Nah sifat 18 itu tidak ada di Al-Quran. Kok ada di kita? Ya dikuret lah, dikuret. Ibarat babat, daging babat, hitam-hitamnya dikerok. Coba mbaknya makan itu. Apa namanya, bakso. Apa tuh? Bakso apung. Ada gak tuh babatnya hitam? Gak ada. Babatnya bersih, putih. Kenapa? Karena dijaga kualitas. Coba mbaknya makan soto Betawi atau soto Bogor apa. Itu babatnya hitam-hitam. Karena dia malas ngomongnya. Iya biar gurih. Ada biar gurih. Jijik iya. Walaupun dia direbus kan. Tapi kan kita mau makan juga hitam. Coba mbaknya deh. Makan bakso apung. Minta dong itunya, babatnya. Bersih gak? Bersih. Kok Pak Haji tahu? Ya kan saya pernah makan. Nah mau saya, coba bapak sama ibu dibuang itu sifat 18. Nanti uang datang sendiri. Kita nggak setuju bos, kita harus kerja.
remaja. Umur kita udah 40 tahun ke atas. Istilahnya jelita, jelang 50. Atau lolita, lolos 50 tahun. Udah ngapain? Dan enaknya nih kalau kita ngerintis, anak masih kecil-kecil. Jadi nanti bisa diwarisin. Begitu. Makanya saya tanya tadi sama tamu saya, bos, lo umrah bayarnya berapa bos? Gue umrah bayarnya 26. Kalau misalkan gue bisa berangkatin satu, lo ngasih gue komisi berapa ya? 2 juta. Lo gue ajarin, lo hitung tuh harga pokok lo berapa. Gitu sama dia. Taruhlah misalkan cuma 18 juta atau berapa juta. Nah berarti kan ada untung 4 juta. Nah coba lo pakai RDAY. Berangkat bersama anak yatim. Yang mau berangkat daftar. Nah ini udah kita tes doang aja udah 200 orang yang mau berangkat. 200 orang kali 4 juta untung bersihnya. Atau 5 juta ada untung bersihnya. Berapa tuh? 5 kali 4. 2 miliar bos. Betul? 2 miliar. Nah mau gue tuh datang sendiri tuh. Rezeki datang sendiri. 2 miliar. Sebulan bisa berangkatin sekali. Atau 2 bulan sekali. Berarti setahun bisa berangkat berapa? 4 kali. 4 kali 2. 8 miliar bos. Apa nggak tajir melintir lo di kampung lo? Amin. Sekarang kan enggak. Usaha ini nggak sukses. Usaha ini nggak sukses. Oh pas kita lihat. Oh ada sifat 18. Nah coba. Pak Haji saya nggak bisa ngelihat nih sifat 18 saya. Introspeksi aja kan lo laki bini. Pah sifat gue 18 yang mana ya pah? Oh yang ini. Mah sifat gue 18 yang mana? Oh ini. Ansel introspeksi dulu. Gak bisa. Maksain. Gak bisa. Maksain terus. Lama-lama bisa bos. Kayak baut. Kita nyari nih. Gak ada orang jual. Emang gak ada solusi? Ada. Kemana? Bengkel bubut. Datang aja bengkel bubut. Bikinin dong baut kayak begini. Jadi gak? Hah? Jadi kan? Baut yang begitu sulitnya aja ada solusi. Masa ini enggak? Gitu. Jadi maunya gue gini ya bos. Jangan sampai nih kita. Apalagi ya yang kurang dari kita. Itu namanya ngeluh. Mikir. Komen. 3 pasal tuh kena. Protes 4 pasal tuh kena. Apalagi kalau lo ngomong begitu sambil mukanya nggak enak dilihat. Muka jutek 5 pasal. Aduh. Oh berarti gampang ya Pak Haji kalau hajat terkabul. Banget bos. Banget. Tinggal itu aja. Nah gue mau bos. Rezeki lo yang udah ada ini. Yang udah lo di tangan lo. Apakah itu masih leasing. Apakah itu masih kredit. Apakah itu masih minjem. Gue mau Allah wujudin jadi milik lu selamanya. Kok bisa gitu Pak Haji? Bisa lah. Yang penting jangan ngatur Tuhan. Kita kan suka ngatur Tuhan. Tuhan, apalagi ya yang dari saya yang kurang ya Tuhan. Nggak ada lah. Apalagi. Ya udah tambahin. Ibaratnya gini bos. Banyak tamu RDAY nih bos. Pemakaiannya 6 ampere. NCB-nya 6 ampere. Kira-kira jeplak gak tuh NCB di depan rumah kita? Kan ada NCB tuh. Meteran. Pemakaian 6 ampere. NCB-nya masaknya 6 ampere. Kira-kira jeplak gak? Jeplak bos. Harusnya berapa yang dipasang? 10 ampere. Ini kan enggak. Hajat kita banyak. Sedekahnya segitu. Hajatnya banyak kita sedekah segitu. Nanti kita protesnya gini. Kan saya udah naikin sedekah. Loh kalau udah naikin sedekah naik dong rezeki lo. Tuh rezeki lo kok gak naik-naik. Yang ada malah nambah rezeki tapi bukannya yang gak minjem. Nih yang minjem. Alias top up. Alias take over. Emang nambah sih rezeki yang tadinya di BRI misalkan 2 miliar pindahin ke Bank Mandiri 3 miliar. Kan nambah tuh.
Tapi kan jadinya take over. Nggak mau Pak Haji, nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena kan nanti cicilannya nambah. Yang tadinya kita cicilannya sebulan 20 juta, ntar jadi 23 juta. Nganggar-nganggar lagi yang 3 juta. Sementara ada kenaikan yang dari 2 miliar jadi 1 miliar, kepake juga habis buat kebutuhan. Cicilannya ada. Nah gue nggak mau itu bos. Atau kalau nggak top up di bank yang sama tetap di BRI, tetap pinjemnya di BRI tapi top up. Akhirnya top upnya kebayar buat nutupin kebutuhan, nggak bisa. Top upnya cuma bisa kebayar apa ya? Bunga. Karena bunganya kita belum kebayar, akhirnya sama orang BRI, jangan diambil ya top upnya ya Bu, nggak bisa. Kenapa? Karena kita debit buat bayar bunga. Aduh, udah cicilannya nambah, hasil top upnya nggak bisa dipakai. Nah itu kan dilema. Nah mau gue itu jangan terjadi bos. Kenapa? Lo kenapa ketawa-tawa? Kok ketawa? Iya, kok nyambung gitu. Nyambungnya yang mana? Ya cerita-cerita Pak Haji pas lah. Yang mana yang pas? Kan gue nggak tahu nomor 1 siapa, nomor 2 siapa. Yang tahu ini, yang gue nggak tahu. Yang banyak dari mana Mbak? Masa Pak Haji lupa kan saya dari Subang yang pernah datang ke sini. Coba kan biasanya kesini masih bos, nanti datang sama dia jadi gue kan pangling. Gue patoknya kan lo selalu berdua waktu kita di mana namanya tuh Kluih. Malam-malam kan kita ngobrol sampai malam ya di Kluih ya, sampai mbaknya kita itu kan sama si bos kan. Makanya dia tadi berdua masuk. Siapa? Aduh. Kenapa kok mbaknya yang kita omongin ketawa-tawa, senyum-senyum? Itu yang tadi pertama datang katanya. Kayak yang datang ke orang pinter, suruh mandi, suruh apa gitu. Gitu. Kok Pak Haji tahu sih gitu. Seperti itu ya. Terus yang kayak maksudnya top up ya, emang sih bukan ke bank yang sama, tapi memang saya minjem lagi gitu kan. Harusnya nggak minjem lagi ya Pak Haji. Jangan. Udah janji. Gitu. Tapi itu semuanya itu kepepet Pak Haji, terpaksa gitu karena kan ya Allah gitu ya Mak. Emang sih nggak boleh nyalahin KDM ya Pak. Nggak boleh. Tapi ya Allah Pak Haji, gara-gara KDM melarang study tour itu, saya itu yang biasanya misalkan 1 bulan dapat bisa hampir 200 juta kayak gitu ya. Sekarang itu yang tour itu paling dapat misalkan cuma 40 juta misalnya, nggak boleh bilang cuma ya alhamdulillah lah masih ada, tapi nggak sebaik kalau dulu mah seminggu itu saya bisa tiap hari ada yang berangkat ke Jogja ibaratnya. Oh wisata? Iya, 10 bis berapa bis. Sekarang ini enggak Pak Haji, langsung semuanya enggak. Besok ada yang mau ke Bangkok, bulan ini aja baru 2 nih yang ke Bangkok sama yang tur biasa di kayak gitu Pak Haji, langsung berkurang gitu. Makanya saya agak protes ya, pernah gitu, ya Allah kok kayak gini, saya kan udah sedekah gitu Pak Haji. Itu Pak Haji makanya kan nyambung ya, kok Pak Haji tahu ya, saya belum banyak cerita, Pak Haji tahu saya protes memang gitu. Kita kan udah sedekah ya gitu, kok saya jadi kayak trauma sedekah kayak gitu. Pernah Pak Haji mikir gitu, karena kok sekarang nggak malah gubernur baru aturannya kayak gitu, bikin usaha saya karyawan aja kemarin diberhentiin 1 orang gitu Pak Haji. Nggak hanya mbaknya, ini kan tamu RDI dia ngomong, kenapa sih Pak Haji apa-apa duit ada. Bener, ini udah nyampe ke kuping saya. Gue bilang lo kan cair, tanpa modal, istilahnya mau kondo. Lo cair, praktekin ilmu RDI. Kenapa sih baru digituin aja diprotes? Kalau Pak Haji apa duit, oh lo belum terpuruk ya. Bentar lagi terpuruk, lo pasti mentok ke gue. Nggak bisa begitu, justru gue paksain lo sedekah buat tolak bala. Tapi dia kan ngebias, gue kan sedekahnya ke sana.
gue bikin RDAY tandingan, gue bikin RDAY, gue bikin santunan sendiri. Oh gitu mau lu. Nggak bisa. Kita mesti ke induk, bos. Ibaratnya kalau kita nih sekarang masang listrik, kita pakai yang jatiluhur, bos. Nggak bisa pakai genset, bos. Kalau genset kan mesti diisi solar. Kenapa nggak pakai yang PLN aja, gitu loh, bos? Ini kan kita PLN di sini, dalam arti kata kalau RDAY kan jelas yatim kurung, yatim umroh, yatim tahajud. Terus kita makanin anak yatim, terus kita makanin tamu sehari 3 kali. Kalau lu makanin tamu gak? Ada tamu gak di tempat lo tiap hari? Kan gak ada. Kenapa gak numpang di sini aja dulu? Sampai lo kaya raya tajir melintir. Baru lo tinggalin RDAY. Nah lo belum apa-apa aja udah mau ninggalin RDAY. Nah kalau NCB-nya gue cabut, lo mau ngomong apa lo? Jangan atuh. Ya iya kasarnya. Nah maksud gue, pakai aja kita numpang dulu. Bos, paling RDAY kebagian kecil, bos. Nggak lebih dari misalkan 150 juta dah seminggu. 150 juta seminggu. Sebulan paling berapa sih? 300 juta deh. Tapi kan lo dapetnya miliaran, puluhan miliar. Masa perhitungan? Janganlah. Jangan. Jadi intinya maunya saya gini, bos. Lo berdua pakai ilmunya Allah yang jelas-jelas Allah tulis di Al-Quran atau yang hadisnya Nabi yang jelas-jelas hadisnya sahih. Apa tuh kalau yang jelas-jelas di Al-Quran? Bangunlah 1/2 malam. Karena kita lagi ngerintis, lo paksain kalau tengah malam lo harus bangun. Gimana caranya Pak Haji? Paksa, kadang kita lagi ngerintis. Nah maunya gue nih bos, mbak, lu udah gak usah ngandelin dari travelnya anak-anak sekolah. Travelnya orang yang wisata. Travelnya udah gak usah. Lu udah punya sendiri yang travelnya gak goyang dari manapun. Bisa Pak Haji? Bisa. Apa tuh Pak Haji? Ya entah bertahap gue kasih. Kalau gue kasih sekarang ya belum siap. Kalau yang sekarang jalanin dulu, syukurin dulu, nikmatin dulu. Ini kan lo enggak. Pada saat KDM bikin kebijaksanaan begitu, kan lo omsetnya turun, lo langsung ngeluh. Giran lo naik, kemana aja kata Allah. Coba dong, mau naik mau turun, lo nya senang. Karena kan kalau di surat Al-Quran itu di Al-Muzammil itu kan ngomong gini. 1/2 malam lebih sedikit atau kurang sedikit. Itu aja Allah fleksibel. Maksudnya kurang sedikit itu berarti jam 12 kurang 1/4 oke lah. Atau lebih sedikit jam 00 lewat 1/4 oke lah. Nah maksudnya arti apa? Pada saat kita turun yang biasanya kita seminggu bisa dapat 200 juta. Sekarang kita nggak dapat. Maksudnya Allah, syukurin dong. Bahasanya kalau di Al-Quran, terima kasih Allah. Alhamdulillah, bulan ini saya dapatnya double. Biasanya 200, saya dapatnya 400. Padahal belum. Begitu. Jadi kalau di Al-Quran aja berprasangka baiklah kepadaku kalau di Al-Quran. Kalau di dunia spiritual meditasi. Jadi lu duduk sila. Kalau pas lagi senggang anak-anak sekolah, suami lagi ngisi bensin, udahlah daripada gue bengong, udahlah gue meditasi. Meditasi cuman 30 menit kok, paling lama 20 menit deh. Nah kita meditasi. Terima kasih Allah. Sekarang bulan ini udah di depan mata 400 juta. Alhamdulillah. Nah dapetnya dari mana? Bukan dari mana-mana. Orang terkaya di Jawa Barat make lu. Amin. Dan korporat. Suami, istri, anak, mantu, cucu. Sekali berangkat bisa 12 orang. Tur jauh. Gantinya orang-orang itu.
Kok bisa Pak Haji? Lah, ini kan kita tes kemarin. Bos, kita mau umroh ya bos. Nanti bulan Agustus. Yang mau ngikut boleh daftar dulu bos. Biayanya berapa Pak Haji? Kita biayanya 25 juta bos. Karena dari 25 juta aja gue udah untung 7 juta bos. Yang daftar udah 200. Coba bayangin. 200 kali 7 juta. 1,4 miliar. Nah kita bagi aja. Jadi 1,4 miliar buat berangkatin anak yatim aja. Jadi berapa tuh 1,4 miliar? Sama kru. Misalkan krunya 5 atau 10. Sisanya anak yatim. Berangkat. 25 juta, 25 juta. Tapi kan kalau biaya dihitung modalnya doang kan maksudnya buat anak yatim ngambil untung. Alah gue jual modalnya aja. Taruhlah misalkan 18 juta misalkan ya kan. Atau 17 juta misalkan. Ya udah gue berangkatin semua buat anak yatim. Kita berangkat bersama anak yatim. 200 orang. 200. Satu pesawat. Setengahnya dah. Alhamdulillah. Nah itu kan corporate mbak. Besok berangkat lagi karena kita pelayanannya bagus, hotelnya bagus. Ada ijab kabul di atas pesawat. Ada ijab kabul di Mekah, Madinah. Ada ijab kabul di hotel, tiap malam kita yasinan. Nah kan nanti dari mulut ke mulut pada saat saya promosi lagi. Bos kita berangkat lagi ya bos bulan Oktober ya. Bos gue berangkat lagi ya bulan Desember. Kan dari mulut ke mulut tuh saya bikin. Nah mbaknya juga begitu. Bikin di grup. Boleh gak Pak Haji? Nggak boleh. Boleh. Kenapa yang dipikirin mbaknya di sini? Yang dipikirin mbaknya di sini? Kebutuhan, cicilan. Jadi apa aja ngelihat negatif. KDM negatif. Ini negatif. Ini negatif. Kok gitu Pak Haji? Karena kan cicilan tuh mengalahkan segalanya tuh bos. Kayak virus dia bos. Padahal kan janganlah. Ini jalannya. Ini jalannya. Ini jalannya. Jadi kalau ibarat manah bos. Minus, 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 minus. Lepas, tak. Tush. Gitu. Jadi kalau orang bilang. Kenapa ya Syekh Sudes nakal banget ya. Justru ibunya nyumpain. Sudes, awas kalau Sudes nakal. Nanti jadi imam Masjidil Haram. Alhamdulillah. Jadi imam Masjidil Haram. Sekarang yang senang siapa? Ibunya yang nyumpain. Bisa ngangkat derajat orang tuanya kan. Jadi imam Masjidil Haram. Dan semua kekayaannya dijamin sama kerajaan. Tapi kan kita enggak. Di saat anak suruh sarapan gak mau aja kita udah ngomel. Mama nih udah bangun pagi-pagi tuh buat kamu. Yo elah. Kayak gitu aja ditegesin. Kasihan tuh anak. Kita yang hamil. Kita yang melahirin. Hancurnya sama siapa? Sama kita juga. Karena kita omel-omelin. Nggak boleh lah. Anak manis, anak sayang. Anak raja, begitu. Anak raja, anak manis. Alhamdulillah. Anak gitu. Tapi kan kita enggak. Di saat anak suruh sarapan susah. Dibekelin. Pas kita lihat pulang bekalnya masih ada. Marah kita. Mama nih pagi-pagi tuh udah ngurusin kamu. Tahu. Jadi akhirnya ibadah kita nggak ada nilainya. Kenapa? Karena kan dibahas lagi. Coba bisa gak ibu jangan dibahas. Saya udah ini nggak boleh. Baik itu grundel di hati maupun ngucap. Nggak boleh. Jalanin. Syukurin. Nikmatin. Haruslah. Terus apa lagi? Suka ada. Pegang mic ya. Oh iya. Suka ada kan kita emang punya ini ya harus ya cicilan gitu ya Pak Haji. Kadang suka ada rasa takut, aduh saya penghasilannya sekarang kayak gini nanti gimana nih cicilan kayak gitu Pak Haji. Nggak boleh, itu jatuhnya ngeluh. Komen, mikir, kesel.
Nggak boleh Mbak. Udah 4 pasal tuh. Nggak boleh. Sampai anak-anak juga ya. Ih, sekarang jangan ini ya, harus ngirit ya. Bunda sekarang ini loh. Sekarang wisatanya lagi sepi gitu. Ya, ya nggak deh. Nggak boleh, Mbak. Saya belum pernah nih, Mbak, jalan ke mall. Iya. Anak saya bilang, "Papa, parfumnya bagus tuh yang Coco Channel." Pasti besok punya. Gitu ya. Iya, saya nggak pernah bilang, "Kak, cari parfum itu mahal." Kok mahal sih? Coco Channel mahal. Saya bawa ke Plaza Indonesia, istri saya nunjuk parfum Hermes, harganya mahal. 60 juta, 30 juta, ikat pinggang aja. Nggak pernah saya bilang mahal. Pasti besok punya, pasti punya. Nanti kebeli, pasti kebeli. Jangan Mbak, itu udah ngecilin. Jadi kita tuh udah dari kecil, udah mendidik anak kita untuk miskin lah bahasanya. Sepatu, jangan Kak kemahalan. Jadi akhirnya kan tuh anak nggak bisa untuk hidup kaya raya. Kenapa ya kok aku nggak bakal kaya raya? Ya enggak lah, orang tua lo ngedidiknya mahal. Janganlah. Saya belum pernah Mbak, iya. Saya belum pernah Mbak ngisi bensin Pertalite sampai hari ini. Selalu saya isi Pertamax Turbo. Mau motor, isi Pertamax Turbo. Jadi kapan lu mau latihan orang kaya? Isi Pertalite, ya nggak bisa lah. Pertalite itu buat orang-orang itu. Kita udah isi Pertamax Turbo. Parfum ya Coco Channel, kalau nggak ya Hermes yang ada di Plaza Indonesia di atas. Kalau nggak ya Coco Channel, yaitu di Plaza Indonesia. Jadi gitu bos, udah kita harus latihan. Bukannya kita mewah. Jadi nanti anak kita udah oke. Dilatih juga naik mobil, udah harus mobilnya bagus. Paling jelek ya Pajero, Fortuner baru. Gitu. Atau Hummer. Gitu. Jangan kita di mahal. Hummer mahal. Lah. Ntar kamu nggak soge-soge. Jadi ntar levelnya kayak gitu dah. Sekelas-kelas kayak gitu. Janganlah. Ini saya baru tahu setelah saya udah lihat kenapa ya kok teman-teman kok nggak ada kenaikan ya. Karena dia selalu bilang mahal. Makanya bos orang kaya. Bos perhatiin deh. Tidak pernah orang kaya belanja ditawar. Contohnya di mana? Indomaret sama Alfamaret. Bisa gak ditawar? Hah? Tidak. Iya. Coba lo belanja di pasar. Tawar gak? Tawar lah. Padahal produknya sama loh. Kacang tanah sama kacang tanah. Kacang hijau sama kacang hijau. Udah biasa ditawar. Bukannya kacang hijau harganya sekilonya 2.100. Gak bisa lah bos. Atau minuman. Fanta misalkan. Bukannya 4.000. 4.500. Orang 5.000 di Indomaret, Alfamart 5.000. Ya iyalah kalau lo beli di pasar ya murah, cuma 4.000. Fanta yang segini ya kan. Nah coba mbaknya latihan. Jangan bilang mahal, jangan. Begitu. Terus apa lagi? Jadi latihan kaya gitu ya Pak Haji ya? Latihan bos, lo sayang bos nggak latihan bos. Latihan. Banyak orang tamu RDI yang kaya raya, orang bilang kaya raya, gue bilang miskin. Kenapa? Karena dia buat sedekah aja mikir. Dia. Atau buat sedekah aja dia bilang, RDI apa duit. Ya nggak bisa kan, itu tolak balak karena kan hajat lo gede bos. Jangan apa duit. Justru nanti lo kalau udah terpuruk, lo jangan datang ke sini ya. Gue nggak mau karena pasien gue lagi banyak nih. Antri lo. Iya Pak Haji. Ini karena lo nggak datang karena lo belum terpuruk. Bentar lagi lo terpuruk pasti. Jangan, Pak Haji. Bahasanya. Ya kan banyak tuh kalau tamu RDI. Kalau di RDI apa duit, bukan apa duit, justru itu lo gue paksa suruh sedekah karena buat tolak bala.
Gitu. Karena gue lihat dulu lo waktu datang ke sini susah. Rumahnya susah. Istilahnya ngontrak. Sekarang lo baru kaya. Udah paksa. Masa sedekahnya sama dulu. Jangan dong. Sekarang. Jadi gini bos. Waktu SD. Kita sholat gak pakai badiah qobliyah. Iya. Sekarang kita udah kawin. Masa sholatnya gak pakai badiah qobliyah? Ya nggak bisa dong, kita udah kawin kalau bisa sholatnya badiah qobliyah ditingkatin. Dulu memang kita sholatnya buru-buru, nggak pakai badiah qobliyah, nggak apa-apa, ya betul. Nah begitu. Terus apa lagi bos? Gini Pak Haji, maaf, ini yang 18 sifat ini kan memang jangan sampai dilanggar gitu ya. Ya. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melanggar itu semua. Jangan. Nah, pertanyaannya begini Pak Haji, antara kita kan tetap ya Pak Haji jam 00 kita bangun, ke ba'diyah qobliyah kita tetap jalankan, kan begitu ngajinya juga tetap kita jalankan. Ini lama-lama bisa luntur nggak Pak Haji? Bisa. Dengan ibadah itu yang 18 ini gitu loh Pak Haji. Bos nomor 1 18 dulu jangan ada di bos. Nomor 1 tuh yang 18 gak boleh ada di si bos. Soalnya kalau ada di bos nggak bisa bos. Yang tadi gue ceritain, di dalam satu badan ada segumpal daging. Kalau daging itu busuk, busuk semua dari ujung palem ke ujung kaki. Kalau di segumpal daging itu kotor, semua kotor. Nah, lu sekutu baban ada satu. Misalkan jengkel sama pemimpin negeri ini, nggak boleh bos. Jengkel sama KDM gitu. Iya, jengkel sama KDM, nggak boleh bos. Orang KDM nggak kenal sama kita, kenapa kita jengkel sama dia? Kecuali kalau KDM kenal sama kita, dia kan nggak kenal sama kita. Ngapain gue juga kenal sama? Nggak usah. Padahal rumahnya deket kan di Subang. Saya sampai bilang gini, saya mah paling nggak mau, saya mah nggak mau deh sampai ketemu KDM gitu. Iya. Saking apa ya? Paling kemarin kita datang lewat Tapi depan ya, rumahnya. kemarin saya pengen tahu gimana sih gitu, ngelewat rumahnya sih, penasaran juga. Sempat ucap kayak gitu Pak Haji. Cuma emang Kita bisa lebih kayak gini gitu kan ya. Iya. soalnya kan kok semena-mena tuh Pak Haji nih, banyak TL tour leader ya, guide-nya saya yang pada nggak kerja juga sekarang gara-gara kebijakan ini gitu, banyak yang jadi nganggur lah Pak Haji gitu. Ya saya juga kayak gitu, makanya pernah jengkel juga itu ya. Ya kan emang nggak boleh sih, udah ngehibur sih. Aduh ini bukan KDM, ini penyebab bukan ini dosa saya. Tapi karena makin kesini makin lama makin kerasa ya Pak Haji. Dari udah lebaran kesini harusnya lagi panen-panennya. Sekarang ya Allah ya Karim kayak gitu Pak Haji, jadi Nggak boleh. Udah ngeluh masuk, kesel masuk, jengkel masuk, kepancing jengkel masuk. Udah berapa pasal tuh? aduh. Janganlah bos. Bos, kita ini kalau bisa di dunia bos, yang kita jalanin hanya karena Allah aja. Kalau itu kan lo karena apa? Karena karyawan. Jadi lo bela-belain karyawan. Kasian sama TL gue tour leader. Ngapain kasihan? Tuhan aja nggak kasihan sama lu. Ngapain gue kasihan sama lu? Cicilan Pak Haji. Ya janganlah. Bos, lo lihat kapan waktu bos. Gue juga baru kemarin bos. Karena gue masuk di ruang ICU. Sebelah gue mati. Dari ruangan mati semua, cuman gue doang yang hidup. Tuh. Alhamdulillah masih. Oh iya karena Allah ya. Oh iya karena gue ngopainin yatim. Oh iya karena gue maksain tamu-tamu RDI suruh sedekah. Pasti gue dapat 1 poin. Oh gue maksain tamu-tamu RD suruh sholat tobat. Pasti gue dapat 1 poin. Oh ya gue maksain tamu-tamu RD suruh baca Quran. Pasti gue dapat 1 poin. Dibandingin yang pada mati itu tidak ada ibadahnya. Cuman yang dikejar dunia. Wajar kalau mati duluan. Gue masih dikasih hidup. Gue begitu bos. Kan gue masuk ICU bos. Sampai gue bilang, dok bisa gak gue dipindahin ke ruang biasa? Gak apa-apa deh gue bayar. Dijagain 1 dokter 1 suster. Gue takut. Ya. Masukin ruangan dokter 1 ini 1. Tadi gue masuk di ICU bos. Karena kan gue ketakutnya apa? Sebelah gue mati. Karena kan gue masih sehat. Yeah. Cuman karena
gue kekentelan darahnya 5.000. Jadi mesti di situ diawasin. Tapi kan sebelah gue udah keple semua, kanan kiri, depan belakang tuh keple. Kan gue lihat nomornya. Itu kemana orangnya? Barusan mati. Oh, gubrak. Udah Mbak, jalanin aja, jangan ada rasa kasihan. Cicilan apalah nggak usah, yang penting lillahi ta'ala. Tapi ada rezekinya gitu ya. Iya. Iya, makanya kan tadi kan gue tanya, sapi gue yang udah kritis gimana, gue teh. Nggak ada yang ngurusin, makanya tadi gomelin, lu urusin tuh sapi gue yang mau mati. Karena gue kemarin udah mau mati, urusin. Tadi gomelin dia. Lu ngurusin tuh. Gimana tuh kalau saatnya kritis? Kan gue ngalamin. Oh dia kan belum ngalamin. Makanya gomelin. Kemarin kambing mati. Dia nggak urusin, baru datang. Sekarang kambing gue tinggal 4, tadinya 5. Makanya gue bilang lu urusin. Nggak diurusin. Akhirnya mati 1. Maksud gue gini bos. Lo coba introspeksi, semuanya lillahi ta'ala karena Allah. Jadi lo jangan karena cicilan, karena Takut TL, tuh leadernya. Ngapain bos? sama takut ditagih Pak Haji. Jangan, lo takutnya sama Allah. Karena kan nggak kebayar cicilan, takut ditagih. Biarin, hadapin. Justru gue setuju. Dengan lo begitu nanti anak-anak lo nggak bakal kayak lo. Kenapa lo sekarang banyak utangnya? Karena nyokapnya si ibu tidak ngasih pendidikan ke lo. Jadinya lo minjem lagi. Nanti kan lo bilang sama anak lo, Kak, jangan kayak mama ya kak. Praktekin ilmunya Allah. Nanti kamu nggak bakal kayak mama. Jadi biar mama aja yang ngadepin utang. Kamu dewasa besok kalau rumah tangga jangan sampai ngadepin. Jadi lo ada pendidikan itu ke dia. Kalau dulu kan nyokap bokap lo nggak ada pendidikan ini. Sehingga lo sekarang ditindas sama utang. Ya karena orang tua kita dulu nggak pernah ditindas sama utang. Nah cukuplah kita yang ditindas. Dia jangan. Makanya kita kasih pelajaran. Kak, kamu harus jangan punya sifat 18 ya. Kenapa sih Pak? Kenapa sih Mah? Udah lo ajarin, anggap aja lo mentornya. Nanti pada saat dewasa rumah tangga punya usaha, nggak kayak kita terpuruk. Berarti kan kita gurunya, ya kan? Karena dulu orang tua kita nggak ngajarin kita, wajar. Jadi kita jangan nyesel. Kenapa ya? Jangan dong. Justru kita jadi mentor buat dia, mentor buat suaminya dia, mentor buat kakak-kakaknya dia. Begitu, mentor buat cucunya. Kayak gue kan dulu ngalamin bos. Didatengin debt kolektor orang Ambon bos. 6 orang bos. Sekarang gue bilang sama anak gue, jangan ya. Cukup apa aja ya. Gitu, posisi gue jadi direktur bos. Dulu bos di bank. Tapi didatengin debt kolektor 6. Emang karena gue gak bisa bayar kan. Nah sekarang anak gue bilang, klinik punya sendiri. Apotika 24 punya sendiri. Barbershop punya sendiri. Nggak ada. Semua sertifikat di rumah. Nggak ada pinjem-pinjem. Praktekin nih ilmunya papa. Gitu. Yang dokter yang pertama, suaminya. Dokter yang kedua, sama yang ketiga ini. Nah ini juga nanti diajarin. Gitu. Jangan sampai mamahnya punya utang. Anaknya punya utang. Janganlah. Udah cukup di tingkat mamahnya aja. Nggak turun ke dia. Bisa gak? Bisa lah. Yang ini lu berdua gigih aja. Praktekin ilmu RDAI gigih. Terutama apa? Itu tadi sifat 18. Bisa gak? Pasti bisa Pak Haji. Yang mana yang susah dihilangin kalau gue boleh tahu? Yang mana yang susah dihilangin kalau boleh tahu? Khawatir. Takut, ada rasa takut sama khawatir gitu. Kalau saya ya Pak Haji. Takut. Saya. Nanti kan semua kalau yang ditakutin pasti kejadian. Lo mau? Oh gitu. Iya dong. Takut terlambat. Takut ketinggalan pesawat. Jangan dong. Pasti nggak ketinggalan pesawat. Pesawatnya rusak, delay. Alhamdulillah, jadi kita nggak telat.
Gitu. Jangan takut terlambat, bener terlambat bos, kan ucapan adalah doa. Janganlah. Iya benar. Lu udah mesti latihan, menit per menit mesti latihan. Harus latihan. Enaknya apa Pak Haji kalau gue latihan? Anak yang nerima bonusnya. Gue juga gitu, anak gue yang nerima bonusnya. Biarlah gue dulu. Gitu. Kalau kemarin kan gue yang kritis. Kalau bisa jangan sampai sapi gue kritis. Iya, makanya tadi gomelin dia. Balik lo, jangan masuk dulu lo. Urusin tuh sapi gue yang kritis. Karena kambing gue kemarin udah mati sama dia. Gue suruh ngurusin, dia malah kesini. Gue kan nggak tahu. Toto malam-malam gue lihat mati, udah dikubur. Mungkin tuh kambing kali udah Pak Haji tuh yang riado goblok. Nah, dia nih. Iya. Terus apa lagi bos? Ya Pak Haji waktu pernah kita di Natrabu ya. Iya. Di Natrabu, terus di Klui itu Pak Haji. Nah. Kan sempat waktu itu kita privat sama Pak Haji langsung. Dan Pak Haji bilang bahwa kita sudah dekat kan begitu ya. Iya udah deket, tapi kan kemarin lo ada gangguan sama KDM. Iya. Jengkel sama ADM sampai nyumpahin dalam hati. Bahasanya kesel. Iya. Itu kan di dalam satu tubuh kalau ada Hati ini. iya segumpal daging namanya apa? Hati. Nah ini ada di bini lu kemarin. Sampai dia Iya, betul Pak Haji. Protes. Bahkan kalau bisa nih bos, kalau KDM punya anak laki-laki, bilang ke bini lo, mantuan yuk besanan, gak bakal dia mau. Gak bakal dia mau. Ketemu aja saya nggak mau. Ketemu aja gak mau, besanan gak bakal mau. Saking dia udah Sakit hati lah. sakit hati sama KDM. Saya kalau punya ilmu menghilang saya bunuh dia. Iya, Sampai pernah keucap gitu. iya, Saking apa ya? Saking kecewa gitu Pak Haji. iya. Jangan mikir. Iya, jadi maunya gue gini bos. Maunya gue bos, sifat 18 deh bos. Coba bos, jangan sekecil apapun. Sekecil apapun jangan. Haji inget nggak sama saya? Yang dari Subang, Mariam. Kan sering ketemu dulu. Iya. Jangan bos, sifat 18 bos. Sifat 18, jangan. Satu pun nggak boleh bos. Karena Haji Marco juga sebelum sifat 18 yang sekarang saya populerin di zaman itu ya. Sifat 18 ini dia ada terus sifat 18. Kemana? Ke saya. Protes. Dateng gedor-gedor. Gimana nih Pak Haji? Gue udah mau 7 bulan, hajat gue belum ada satu pun yang terkabul. Ya iya, lalu seneng dulu dong, gembira dong. Gue ngomong apa waktu itu? Yang waktu lo protes. Iya kata Pak Haji. Mana mic-nya? Gue ngomong apa tuh waktu lo protes? Dia protes. Iya kata Pak Haji waktu itu, karena istri saya udah mulai protes, dia bilang, Pak, mana nih ini apa? Kabulnya, karena udah mau 7 bulan. Saya bilang, kok mama tahu udah 7 bulan, hampir 7 bulan. Tuh mama catat di kalender. Papa mulai tahajud tanggal 1 Januari, berakhir pada tanggal 1 Juli. Saya bilang itu ternyata dicatat di kalender. Jadi istri saya lebih tahu, dia ngitung terus. Kalau saya nggak ngitung, karena kata Pak Haji harus proses, jangan protes, harus legowo. Tapi ada aja yang itu yang ring satu, yang ngompor ring satu. Yang manasin ada aja katanya, Bu Haji. Hati-hati Bu Haji, karena saya sering lihat Pak Haji setiap malam tuh pergi naik ojek, malam-malam hujan-hujan juga pergi, mana
pakai jas, bawa ransel lah gitu. Ternyata ransel itu dalamnya kan sajadah ya sama apa, sama sarung segala macam. Jangan-jangan Pak Haji punya isi 2 di sana gitu. Makin di saya kata mama harus fokus. Tapi awas lo ya, langsung ngacem, awas lo ya kalau kejadian lo ya, awas gitu. Dia bilang, mama fokus. Terus, tapi lama-lama saya juga Pak, istri saya bilang, mana Pak, mana. Tanya sama Pak Haji Dwi. Akhirnya saya ke Pak Haji, kata Pak Haji, bos, muka lu muka berak begitu, lu ngapain lu di sini pagi-pagi udah di kandang? Ya Pak Haji, kata istri saya, ini udah hampir 7 bulan, kok belum terkabul? Lalu Pak Haji begitu, lu perhitungan lu sama Allah lu ya, lu nggak bakal terkabul lu. Pokoknya lu sekarang lu perhitungan sama gue, sama Allah juga perhitungan. Lu harus liburan dulu ke luar negeri, gitu biar lu terkabul. Saya bilang, ya Allah saya kan gak punya uang, terus keluar negeri, uang dari mana? Ternyata saya bilang ya udah Pak Haji kalau begitu, dalam hati saya salah nih gue nih, maksudnya itu Pak Haji dulu ngomongnya kita lagi benar-benar di bawah gitu, suruh libur ke luar negeri dulu kalau mau apa terkabul, makin jauh aja dalam hati gitu. Ya udah Pak Haji bilang begitu, saya terima aja. Ternyata 2 hari kemudian saya ditelepon dari Swedia, katanya Haji Marco di Indonesia ngapain aja kegiatan. Saya bilang bantuin sahabat saya udah 7 bulan, bantuin sahabat saya yang punya yayasan anak yatim atau anak-anak yang tanpa ayah sebetulnya. Wah kalau udah 7 bulan pasti bosen dong. Ya karena namanya juga kita lagi punya hajat besar ya Pak, dipaksain. Terus saya bilang ya lumayan lah, saya bilang gitu, kalau dihitung-hitung mah ya lama gitu. Kalau gitu kamu liburan deh sama saya, sama keluarga saya keliling Eropa 45 hari, mau nggak gitu. Wah saya beneran nih, tapi saya nggak punya uang. Pokoknya hotel, tiket pesawat, asuransi, uang saku, saya jamu semuanya. Saya bilang gitu. Dia bilang alhamdulillah ya Allah. Terus saya bilang sama istri, kalau papa mau liburan 45 hari boleh nggak boleh katanya. Terus saya panggil Pak Haji saya liburan, jadi liburan 45 hari ke keliling Eropa dari Swedia sampai ke Rusia, pokoknya di Jerman semuanya, Denmark semua, di keliling Paris semuanya. Jadi saya pas ada di Jerman itu hari ke-7, Swedia, Denmark, Jerman, kebetulan ya hari hari ke-7 itu saya di Heidelberg, saya telepon Mama, saya bilang itu kenapa telepon jam segini, ini jam 2, sedangkan kita pada tidur semuanya. Kata saya bedanya Jakarta Indonesia, saya Indonesia kan bedanya jauh, tapi nggak apa-apa. Ini urgent Pak, kenapa penggilingan kita yang udah 17 tahun nggak mau dijual, nggak laku-laku, ada yang nawar. Terus saya bilang berapa harganya Pak? Saya bilang saya kasih tahu harganya berapa. Terus saya bilang kalau dia berminat itu setengahnya aja dulu dibayar, sisanya nanti pas saya pulang. Jadi saya lagi nggak ada beban pikiran, lagi seneng, lagi nggak ada kepikiran utang, masalah apa Indonesia, saya lagi senang-senang. Ternyata ketika hati senang itu rezekinya datang, terbuka semua satu-satu, plus semuanya. Kalau gitu. sedih? Kalau kata Pak Haji, hati senang rezeki datang, hati sedih rezeki pergi. Jadi kata Pak Haji, kalau senang itu hatinya terbuka gitu, jadi rahmat masuk. Dan kalau sedih itu hatinya tertutup, jadi rezeki keberkahan pada ketutup semuanya. Jadi usahain untuk teteh sama A-nya harus selalu senang. Pokoknya jangan jembrut aja. Kita juga nggak suka kan lihat orang jembrut terus. Kalau orang berseri-seri kan kita senang, wih dia tuh ramah, senyum terus kayak Sekarang kalau orang tua lihat anak cemberut, kitanya apa tanggapannya sebagai orang tua? Males. Ya iyalah, sekarang orang tua lihat anak yang cemberut, kita males sebagai orang tua. Allah lihat kita sedih. Iya. Apakah Allah nolongin? Enggak lah bos. Boro-boro. Dan nggak tajub Allah. Tapi kalau kita senang, gembira, ceria, nyanyi, jreng, rezekinya ada aja. Iya. Rezekinya ada aja. Amin amin. Begitu juga untuk
istri kalau isinya jemberut terus. Suami juga males ngasih uang ya. Jadinya ngapain sih nih jemberut mulu gitu. Ngerogoh di kantong mau ngasih duit Jadi males. 1 juta. Salah rogoh kantong kiri yang dikasih malah bon utang. Bisa begitu. Apa nggak ngamuk tuh istri? Kurang aja. Pak nih apaan nih Pak? Yang nggak gua harapin datang. Iya. Iya, iya, iya. Janganlah bos. Maunya gua, lo gimana caranya bikin takjub Allah bos? Iya. Pak Haji juga kan di bangun jam 00 itu kan ada senyum. Itu melatih kita untuk apa? Bahagia sehari-harinya. Kita lebih berseri-seri dan kita song-song dunia ini dengan senyum. Karena senyum juga ibadah. Nggak ada loh bos. Kiai Ustadz Habib lo lihat deh. Kiai Ustadz Habib atau siapalah orang terkenal di sini. Bangun tidur maksain tamunya suruh senyum, nggak ada. Iya, nggak ada. Cuma di sini. Nggak ada di sini aja. Kenapa? Karena kita udah ngalamin bos. Iya. Buat apa? Orang kita tidur dijagain malaikat kok. Pada saat kita senyum, malaikat laporan juga enak ke Allah. Iya. Allah, terima kasih ya. Gue udah jagain yang diutus sama Allah luar biasa. Senyum. Coba bayangin. Kebanyakan orang nggak ada yang anti. Ngajarin bos, senyum nggak ada. Iya, iya. Sebulan kemarin merengut aja kita Pak Haji. Janganlah. Ayo Pak Haji lah, saya bilang gitu. Udah daftar, Bu Haji mau. Udah daftarnya dari tanggal 2 kan. Bu Haji nanti ada gangguan nih, belum bisa berangkat. Terus udah janjian lagi. Gimana mau kapan Bu? Nanti. Mau kesini tuh Pak Haji banyak gangguannya padahal Iya. udah daftar. Hampir loh bos. 100% tamu RDAY yang mukanya cemberut, hampir 100% rezekinya lemot. Udah gue liatin. Bener, gue liatin. Oh iya. Iyalah muka lu muka berak bos. Oh iya, nggak boleh. Jadi mbaknya harus gembira. Iya. Siapapun yang bikin kesel kita, itu kan akan berlalu. Iya. Jangan diingat-ingat lagi. Iya, Kita iya. lihat yang ke depan aja. Pasti ini mau datang yang lebih besar. Pasti Iya. ini mau datang yang lebih besar. Iya. Pasti ini mau Amin. datang yang lebih besar. Amin. Pasti mau datang yang lebih Amin. besar. Begitu. Amin. Tapi kan kita nggak pernah ngucap itu. Selalu kita ngucap, aduh gimana ya nasib TL gue ya. Kok jadi kita yang mikirin? KDM kok kayak gini ya, Iya. pikirannya gitu Iya. terus 5, Iya. nunggu 5 tahun deh. Iya. Tiap hari itu kayak gitu Pak Haji, sampai Iya. malas ke kantor saya itu ya. Kalau di kantor sama anak-anak kantor, anak lagi kerja kan, saya curhat kayak gini loh, sabar ya gitu. Padahal mereka kan gak terpengaruh ya gitu. Iya, iya. Akhirnya kemana-mana Pak Haji gitu. Jangan. Lebar ya kemana-mana ya. Padahal tahun lalu ya Pak Haji ya, tahun lalu itu udah lebaran kan saya laporan Pak Haji udah kesini, saya udah punya 2 rumah nih sekarang kan kayak gitu ya udah. Kata saya kok beda ya, udah lebaran tahun kemarin kita punya 2 rumah ibaratnya kan, yang satu ngebangun 1 M lebih ya Pak Haji, yang keduanya tiba-tiba nggak sengaja ngebangun lagi kan, padahal nggak direncanain gitu. Terus jadi udah punya kantor sendiri gitu, kok beda ya udah lebaran tahun lalu sama yang sekarang ini gitu. Ngeluh gitu, dihitung gitu, aduh nanti gimana, saya penghasilan berkurang, yang harus dibayar tiap bulan 100 juta Pak Haji. Jadi biayanya nggak berkurang. Biaya yang harus dibayar nggak berkurang, pemasukan sekarang Kurang. ya gara-gara ya penyebabnya salah satunya kebijakan Iya. itu gitu. Itu jadinya makanya saya tiap hari sebulan kemarin itu, padahal kemarin dapat order di Unpak nih dari tamu dari Malaysia mau tur di Indonesia, itu tuh nggak disyukuri Pak Haji, mah tuh kan baru dapat 1 gitu mikirnya, nggak alhamdulillah dapat nggak gitu Pak Haji. Iya. Karena pikirannya ya Allah kok bulan ini cuma ada 2 konsumen ya gitu, kayak gitu di pikirannya. Biasanya kan 12, 15 kayak gitulah ya. Iya, iya. Semacam. Jadi bukan bersyukur malah ngeluh ya. Ngeluh ya. Iya Pak Haji, jadi ini tolong di ini atau tolong dikeker, jadi saya tuh gimana? Kata Pak Haji kan, syukurin, jalanin, nikmatin. Nah itu memang kayaknya sih
bahasanya sederhana aja gitu, tapi untuk ngelakuinnya itu benar-benar kita Berat. butuh Saat ini mah fokus berat. gitu ya. Karena pertama kalau ada seperti itu kita lagi punya hajat, jadi ya aturan kita ke Panji Nyekil, gue kan punya hajat, aturan beduk gitu kan, ngomong kemana-mana karena yang saya punya hajat, aduh gue boleh punya hajat kayak gitu. Iya sih Pak Haji, jadi seperti yang tadi istri saya bilang, memang tahun lalu beda dengan sekarang gitu ya Pak Haji ya. Ya saya introspeksi aja, memang bangun jam 00-nya ini ya, memang kita udah mulai Jam setelah 3 gitu. udah mulai mulur nih Pak Haji, jadi nggak jam 00 lagi, jadi plus 3 kan gitu. Plus 3 kan begitu. Saya sampai apa Riado aja ayah di sini saya bilang gitu. Janganlah. Jam 00 gitu. Karena asumsi kami yang nggak paham, kita siang aktivitasnya kan full kan gitu ya Pak Haji ya. Iya. Kadang kita ketemu klien atau kita ke lapangan, itu kadang kita nggak ngelihat waktu kan begitu Pak Haji. Jadi kalau misalkan bangunnya kita jam 3 ke subuh kan nggak terlalu jauh kan gitu ya, jadi dekat kan gitu. Jadi siangnya insya Allah kita paksakan fit. Nah perhitungan kita kemarin mungkin ya salah kita kan gitu ya, nggak ngedenger Pak Haji. Jadi 00-nya digeser gitu loh Pak Haji ke 03 kan gitu. Nah ya akhirnya sekarang kan kita Coba lo evaluasi. cerita dulu di Al-Quran apa ayatnya, bunyi apa, coba terangin. Nih. Terangin di Al-Quran. Bunyinya seperti dua apa sepertiga. Jadi di surat Al-Muzammil yang jadi dasar Pak Haji ngajari kita bangun jam 00 itu tidak sekedar tersirat, tapi tersurat, tertulis. Jadi bunyinya, ya ayyuhal muzammil, hai orang-orang yang berselimut, yang sedang tidur, qumil laila illa qalila, bangun di malam hari untuk sholat walaupun sebentar. Terus Enggak. yang ketiga ini, kapan bangunnya? Kan suruh bangun tadi kan. Bangunnya jam berapa ya Allah? Dijawab langsung oleh Allah. Nisfahu awingkus minhu qalila. Nisfahu itu artinya separuh. Awingkus atau kurang sedikit, minhu darinya, dari apa? Dari malam tadi itu, qalila, sedikit, kurang sedikit. Jam berapa? Separuhnya malam. 1/2. Separuh itu kan 1/2, setengahnya malam, tengah-tengahnya malam. Kalau tengah-tengahnya siang, jam matahari di atas jam 12. Jadi duhur itu kan kurang sedikit dari jam 12, kadang jam 12 lebih sedikit. Tengah-tengahnya malam jam 12 kurang sedikit atau lebih sedikit. Jadi dasarnya di situ. Kenapa kita bangunnya jam 12? Untuk apa? Untuk sholat dan baca Al-Quran di ayat keempatnya. Kenapa harus baca Quran dan bangunnya jam malam itu? Kata Allah, karena ada sesuatu yang diberikan Allah. Di ayat yang keenamnya, bahwa sesungguhnya bangun malam itu pengaruhnya sangat kuat terhadap jiwa, pengaruh terhadap mental. Apapun yang dijadikan isu, jadi perubahan yang ada, setiap jadi pemimpin yang baru pasti ada kebijakan baru, dan itu ada yang senang, ada yang tidak. Lah kita termasuk yang tidak senang. Nah, ini harus kita lawan perasaan ini, mental kita kita tempa, kita latih, kita gembleng dengan bangun malam tadi itu. Biar mentalnya jadi kuat. Ini kan luar biasa, di saat orang-orang sedang nyenyak tidur, paksa bangun. Dan ucapannya menjadi mantap. Itu lanjutan ayatnya. Ucapannya mantap. Karena apa? Baca Quran.
Jadi lisan kita ini sudah terhiasi dengan bacaan Al-Quran. Sehingga kalau kita punya hajat, punya sesuatu yang kita ucapkan, manjur. Makanya kalau kita ngamalkan ini, ucapannya jelek, manjur juga. Bos, Jangan. lo bersyukur lo sama istri. Yang digoyang sama setan ekonomi. Ini tamu gue yang sekarang digoyang rumah tangga, bos. Lo rumah tangga belum digoyang sama Allah, ya iya makanya. Setan tuh nomor satu yang digoyang apa? Ekonomi, utang, tagihan, kewajiban bayar gaji karyawan, ekonomi itu digoyang. Baru nanti naik level rumah tangga. Terakhir the best cerai. Kok gitu Pak Haji? Ya kan ada tuh si setannya punya moto. Kalau gue bisa misahin dia, gue akan dapat mahkota. Namanya Dasima. Mahkotanya. Dan itu dia akan kejar sampai kapanpun. Nah maunya gue, lo kan baru ekonomi yang digoyang. Coba dong bos, lo banyak-banyak bersyukur bos. Biar nanti nggak ningkat. Sayang bos, yang jadi korban siapa? Banyak gak sih Pak Haji? Ya, lo nggak usah tanya. Lo lihat aja contoh. Awalnya ekonomi dulu. Ribut. Begitu. Janganlah. Lo harus perkuat. Gimana caranya? Bergandengan tangan sama bini lo. Istilahnya kita harus kuat mah. Hadep ini. Karena kata Pak Haji, ini kayak orang mana? Pak Haji, emang ada yang udah digoyang sama si setan dari ekonomi terus rumah tangga 1, 2, 3, 4, 5 loh. Ini semua nih, tinggal lu doang yang belum. Ya makanya lu mesti bersyukur. Kameramen udah, gue udah, dia udah. Betul gak lu? Jangan nggak ngaku lu. Betul gak kameramen? Tuh, udah. Kameramen gue, dia. Betul? Betul, Haji. Tinggal lu yang belum. Ya jangan Pak. Ya, makanya lu bersyukur. Mau gak lu? Apa? Betul. Karena di dunia udah disiksa sama istri. Lu belum disiksa sama istri. Welcome to the club. Aduh ya Allah Pak Haji. Bener bos. Gugat cerai. Bener nih bos. Tapi kita nyatu lagi bos. Kenapa? Karena kita merendah. Kita lihat ini syukurnya Allah lebih banyak daripada segalanya. Jalan lagi, alhamdulillah. Begitu. Bukan karena anak ya bos. Buat apa kita lihat anak? Karena Allah. Iya. Bukan karena anak. Jadi sekarang apa dong langkah gue? Iya. Syukurnya harus lebih banyak. Tingkatin ibadahnya. Karena Allah mau naikin derajat lo. Karena Allah mau naikin ekonominya sih bos. Jangan sampai tamu-tamu gue yang pada cair. Katanya angkanya gede. Sekarang lagi digoyang bos rumah tangganya bos. Bentar lagi pasti datang ke kita. Lah kemarin gue suruh paksa lo gak mau. Bilangnya gue. Apa-apa Pak Haji duit. Apa-apa Pak Haji duit. Busu nyelamatin rumah tangga lo. Sekarang kaya raya kalau lo pisah mau apa coba. Yang kasihan dulu waktu lo ngontrak rumah susah lo akur. Sekarang kenapa jadi pisah. Gak mau gue. Balik ke Allah. Itu. Oke. Dia sampai narik napas. Ada. Jangan narik napas mbak. Kita kameramen 2. Kita nih motivator bertiga. Nggak ada narik napas. Ngapain? Itu kan proses. Proses bos. Proses. Jadi kita mau naik level nih Pak Haji. Setuju. Bos. Haji Marco sampai istilahnya istri tercintanya banting pintu sekeras-kerasnya. Betul gak?
Goyang tuh figuran apa tuh bingkai foto. Coba kalau sampai jatuh gimana? Sakingan apa? Karena istrinya nggak didengerin sama dia. Banyak bos, apa namanya penyebab banyak. Dia penyebabnya apa, gue penyebabnya apa, kameramen penyebab, banyak penyebab. Ada aja, namanya juga setan. Dia kan goib, dia bisa lihat setelah mana kita masuk. Oh setelah itu masuk, setelah ini masuk. Penyebabnya apa? Karena kita kurang bersyukur pada saat kita goyang ekonomi, syukurnya kurang. Akhirnya dia masuk ke segala lini. Iya kameramen? Oh jawab. Bos lo denger ya, kameramen bini lo berapa ya? Hah? Tuh 5 bos. Keren. Bisa? Oh iya Pak Haji, saya itu pernah gini ya, salah kali. Saya pernah kayak gini ya Pak Haji. Kemarin saking lagi downnya ya, ceritain nggak apa-apa ya. Mic-nya mana? Oh iya, saking lagi downnya ya Pak Haji, lagi down banget. Tapi setelah kita mau privat itu agak, oh alhamdulillah pokoknya. Jadi tapi kita malah makin ruwet sebetulnya kepala gitu ya. Jadi gini kan kita udah down, aduh gimana ya, gimana dihitung ini gimana kalau pokoknya lagi down banget kita itu sampai bukan mau bunuh diri ya Pak Haji, nauzubillah min dzalik. Kan orang kayak gitu. Ini mah gini. Ya gini aja deh ya. Pura-pura ini deh. Pura-pura nyebur ke laut gitu. Padahal ngumpet di sini Pak Haji biar asuransinya cair saya bilang. Iya betul. Saya kayak gitu Pak Haji, saking mumetnya gitu. Ngumpet aja padahal di sini ngontrak kan gitu. Nanti udah berapa tahun balik lagi pura-puranya ada. Emang gitu. Sampai kayak gitu Pak Haji. Setan itu. Iya, saking donnya ruwet sampai dunia tuh ngeliat tuh kayak kelabu aja kan. Tapi udah ini kita bersyukur ya, sholat lagi apa. Besoknya udah ketika hilang pikiran untuk nyebur ke laut itu ya, dunia tuh kayak terang lagi. Wah, padahal solusi belum ada, tetap bisnis masih belum ini gitu ya. Tapi udah enggak gelap lihat matahari itu gitu ya. Makanya langsung ke sini. Gitu Pak Haji. Bos masih mending loh, matahari belum gelap. Ini kameramen udah gelap gulita. Sampai bininya 5. Kameramen bininya 5. Ya Kan bagus laku berarti Pak Haji. Haji, saya mesti cerita tentang yang seperti barusan, maaf ya. Jadi suatu hari saya sempat cekcok sama istri. Yaitu ketika istri saya ngambil bingkisan buat bapak saya lebih sedikit daripada buat mertua. Saya langsung nyolot dong, istri saya nyolot juga. Akhirnya saking tarik suara lah gitu. Langsung saya bilang, wah gue mau kabur di hari ini, malam ini. Habis Isya saya udah siapin tuh ransel segala macem, uang segala macam udah siapin. Pokoknya gue kabur biar anak gue, bini gue pada nyari gue di mana ada, gue ada berada di mana gitu kan. Habis itu saya sengaja ambil kunci langsung keluar, isi daripada di ruang TV ya. Terus wah gue kabur nih, terus pas ini mereka pada nyari semuanya, pada panik gitu semuanya. Sebenarnya gue nginep di hotel aja deh gitu. Saya nginep di hotel, ada hotel yang biasa-biasa aja, baru masuk udah tawarin, butuh temen nggak Pak? Ya, gue malah parah nih gitu kan. Akhirnya cari hotel yang bintangnya agak gedean, yang bagusan gitu biar ada AC. Terus gue tidur nyenyak. Terus pasti duduk pada ribut, sih Papa kemana? Pak Haji saya nelpon ke mertua atau ke orang tua, ke saudara-saudaranya karena saya nggak ada di rumah gitu kan. Terus akhirnya saya di bintang 3 itu kan ada AC, ada apa, lebih enak gitu kan, lebih aman juga. Terus tapi namanya lagi berantem, saya nggak bisa tidur, kebayangin aja, mikir aja, oh pasti anak-anak di rumah pada nangis, saya nggak ada kepikiran. Terus orang tua saya pasti pada panik juga, si Haji kemana pasti gitu. Terus akhirnya habis nggak bisa tidur, mau sholat malam.
Subuh-subuh saya nggak bisa tidur, langsung saya pulang aja sebelum subuh. Saya pulang, check out, itu saya kunci, masuk ke dalam rumah. Saya Saya pikir orang-orang pada kaget tuh, Papa pulang gitu, pada teriak dong, saya nggak ada. Ternyata saya, Pak sarapan Pak, kok nggak ada yang tahu. Papa sebelum tidur di kamar depan dia. Hah? Dia pikir saya tidur di kamar depan. Padahal sudah kemana-mana, udah cari hotel kemana-mana. Saya pikir mau pada panik, ternyata enggak, mereka pada biasa-biasa aja. Papa makan sarapan Pak gitu. Papa di AC-nya kok nyalain kamar depan gitu. Hah? Gue pikir mereka udah panik, kagak. Ternyata apa yang kita rencanain salah. Iya, semangat. Pokoknya maunya saya, Bos, sedikit syukur, minus banyak pun syukur, 0 pun syukur, 1 pun syukur, 2 syukur. Gitu. Jadi jangan 1, 2, 3, 4 syukur, minus juga syukur, Bos. Gitu. Karena kalau enggak gimana, Bos? Kita kan enggak, minus enggak syukur, yang ada kita grundel. Minus banyak lebih lagi. Nah, janganlah. Bisa? Insya Allah. Ada lagi? Ya udah. Kayaknya harus lebih sering lagi ke sini, Pak. Iya, Bos. Bos. Kalau ke sini tuh nyarjer, Bos. Paling lu cuman gue paksa suruh sedekah 10 juta. Tapi kan yang diselamatin miliaran. Iya. Banyak tamu RDAY kesini, apaan sih Pak Haji? Suruh sedekah lagi. Sekarang baru dia datang. Pak Haji, aku mau privat khusus. Nggak bisa lah. Di Starbucks sekalian mau berangkat ke kandang mampir di Starbucks. Nggak bisa, Bos. Nggak bisa. Karena di sini tamunya banyak. Nggak bisa. Pak Haji ketemu dong di Starbucks, nggak bisa, penuh banyak. Bang, nyanyi maksud gue, lo paksain, apa sih artinya 10 juta, Bos? Taruhlah 10 juta, besok minggu depan 10 juta, taruhlah 20 juta. Tapi kan yang masuk bisa 2 miliar. Amin. Dan jangan pengen tahu dari mana. Kita kan suka pengen tahu dari mana. Apa-apa pengen tahu, kepo. Iya. Bisa? Paksain ya. Pasti cair ya, Pak Haji? Iya dong. Dan nggak boleh ngeluh. Bisa? Sip. Pak Haji, satu lagi, ada satu orang yang janji mau bayar utangnya, bayar lah. Nggak boleh berharap. Walaupun bayar dia? Nggak boleh. Oh iya. Biar Karena orang berharap siap-siap kecewa. Lo mau gak dikecewain? Nggak mau kan? Janganlah. Walaupun dianya janji mau datang tanggal sekian gitu. Betul. Oh, Bos, iya. kemarin gue ngomong sama supir gue. Besok kita privatnya cepet-cepet yuk. Gue mau makan bakso pikul. Alhamdulillah tamunya nggak selesai-selesai. Sampai jam 10 malam. Alhamdulillah bakso pikulnya datang. Dianterin sama tamu gue. Jadi dia denger. Jadi dia posisi lagi ada di pasar pagi Asem Kalama. Deket si bakso pikul. Nah dia nonton live gue. Kalau gue nyebut bakso pikul. Ya di pasar pagi Asem Kalama. Dia bawa tuh bakso pikulnya kemari. Betul? Ya. Maunya gue kayak gitu, Bos. Lu kan apa-apa berharap. Jadi jangan. Walaupun orangnya janji mau datang tanggal sekian, jangan. Iya. Lupain aja gitu. Iya. Gue kalau berharap, Bos. Gue lihat kan daftarnya dikasih tahu nih sama panitia. Pak Haji tamunya ada sekian orang. Karena gue mau makan bakso pikul di Asem ke pasar pagi lama. Gue cepetin dong. Karena gue berharap nanti gue makan bakso pikul nih. Malah nggak makan. Tamunya makin banyak. Nambah. Tapi dengan gue telatenin. Ada tamunya agak, ya tahu sendiri lah, ada yang dari kampung ya. Ngomongnya ada yang dari mana? Banjarmasin. Sama anaknya yang laki Barokah. Akbar. Gua udah ngomongnya bahasa Indonesianya. Kan orang Banjarmasin. Nonton, Pak Haji. Nonton. Tiap hari kita nonton. Iya, gue telatenin. Datang tamu nganterin bakso pikul. Akhirnya gue makan bakso pikul. Tadi malam sama tadi pagi. Emang enak banget. Masya Allah. Coba kalau gue
kebut, ayo cepet yuk kebut yuk, gue mau makan bakso pikul. Kan berharap tuh, berharap, kecewa. Janganlah. Kayak kemarin 3 minggu kemarin ya, 3 minggu gue pengen ke Pandor. Restoran Pandor tuh di Jakarta Selatan, samping PT IKA deket Jalan Wijaya. Itu restoran enak banget, yang makan tuh khusus artis aja, di situ namanya Pandor. Nah gue suka makan kastangelnya tuh sambil nyemil. Kalau segini kan harganya 350. Iya, kalau di sini harganya segini murah, 60.000. Tapi kalau di sana 360.000. Emang enak banget. Gue cepetin apa ya tamu RDI ya. Gue mau ke Pandor, gue mau makan di Pandor, gue mau makan di Pandor. Enggak tuh bos, gue telaten aja. Ada tamu, dia punya restoran di sampingnya Pandor, betul? Pak Haji, aku bawain 6 toples kastangel buat. Jadi gue cemil sekarang belum habis-habis. Nah maunya gue nih bos, bisa gak mbaknya berdua suami jangan berharap. Iya. Jangan berharap. Hah? Sedatangnya aja. Jalanin. Syukurin. Nikmatin. Kalau lu berharap, lu siap-siap minta ampun sama Allah. Ampuni saya Allah. Saya hanya berharap sama Allah aja. Kadang aja sama Allah kita nggak boleh berharap. Orang udah pasti dikabul. Aku mau sholat biar masuk surga. Nggak boleh. Itu kan udah kewajiban kita. Oke? Sebulan, iya dong. 10 miliar tiap bulan cair ya. Oke? Sip, terkabul. 10 miliar per bulan. Ya. Terkabul ya sayang. Terkabul ya. Bos, terkabul ya bos. Ya. Yuk. Ini dia bawah. Iya. Pak Haji, jangan bosan ya. Enggak dong. Yang sabar sama. Enggak. Pasti seremoni nanti minggu depan. Wajib, bulan depan. amin. Ya.